Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18 dikatakan bahwa ada perdamaian dari perseteruan itu oleh darah Kristus. Pada bagian ini, Paulus menguraikan perubahan status yang terjadi atas diri orang-orang non-Yahudi setelah mereka bertobat dan menjadi anggota kerajaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Hal itu berarti situasi yang dahulu tidak ada lagi. Mereka sekarang hidup dalam situasi yang lain. Situasi yang sama sekali baru, suatu perubahan yang dramatis. Mereka sekarang berada di dalam Kristus adalah suatu hal yang sangat kontras dengan keadaan sebelumnya. Kristuslah yang menciptakan perubahan situasi tersebut. Oleh Dia, atau lebih tepatnya, oleh darahnya, mereka yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Di dalam Perjanjian Lama, pengertian jauh dan dekat biasanya dipakai untuk orang-orang Israel yang jauh dari dan dekat kepada Allah. Tetapi kadang-kadang hal itu menyatakan perbedaan hubungan antara orang-orang Israel dengan bukan Israel. Darah Kristus menunjuk kepada karya penebusan Kristus. Hal ini bersamaan dengan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22, di mana orang percaya dapat masuk ke tempat kudus oleh darah Kristus dan menjadi dekat dengan Allah. Janji itu dipenuhi dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 13 mengemukakan dua hal penting yang mengacu kepada Kristus. Dikatakan bahwa kedekatan yang sekarang kepada Allah terjadi di dalam Kristus dan oleh darah Kristus. Sebab dosa telah membawa manusia terpisah dengan Allahnya dan juga membawa manusia terpisah dari sesamanya. Sehingga muncul permusuhan-permusuhan yang dibangun berdasarkan suku, ras, agama, dan bangsa. Dengan melihat kenyataan tersebut, Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, seharusnya lah tiap-tiap orang yang sudah mengalami dekat dengan Allah membangun hubungan dekat dengan sesama. Dengan kata lain, makin dekat kita datang kepada Allah, maka seharusnya makin dekat pula kita datang kepada satu dengan yang lainnya. Ketidakdekatan kita dengan sesama itu hanya merupakan suatu pertanda bahwa sebetulnya kita tidak dengan Allah. Jadi, jarak yang terjadi karena dosa telah dihancurkan oleh darah Kristus. Sehingga manusia mengalami keadaan yang benar-benar dekat dengan Sang Pencipta. Dengan demikian maka, jarak antara kita dengan sesama orang tebusan seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Tidak perlu lagi membuat suatu pemisahan berdasarkan ras, suku, strata sosial, kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Di dalam kedekatan, tiap-tiap orang bisa saling peduli, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, saling membangun, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, dan saling mengampuni. Paulus berkata, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan.
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kasih Kristus adalah penyebab kita bisa menerima seorang akan yang lainnya. Dialah yang mendamaikan dan memenangkan kita dengan harga darahnya. Salibnya menggugah kita untuk menghayati kasihnya, bukan hanya dalam pemahaman, tetapi dalam tindakan iman Kristen kita. Kita menerima satu sama lain karena Kristus telah lebih dahulu menerima kita. Dia rela mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Hanya dengan kasih tanpa tembok, hubungan Allah dengan manusia dan sesamanya bisa terbangun secara agung. Sekarang tidak ada lagi perbedaan itu karena tembok pemisah telah dirubuhkan oleh Kristus. Yang dulunya tanpa Kristus telah diganti menjadi di dalam Kristus. Kristus telah datang dan menghancurkan tembok pemisah yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Hal itu diungkapkan dengan kata satu tubuh, di mana Injil mengabarkan bahwa yang dahulu jauh telah dekat. Itu menjadi dasar bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi untuk mendapatkan jalan masuk kepada Allah melalui Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas karya Allah di dalam Kristus Yesus melalui penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus. Kami yang dahulu jauh telah menjadi dekat. Oleh karena itu kami harus senantiasa mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami juga harus dekat dengan sesama kami. Di sanalah kami boleh saling mengasihi, saling mengenal seorang dengan yang lain, saling memahami, dan tidak ada yang membeda-bedakan. Kami satu di dalam Kristus. Ya Bapa di surga, berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.